Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penulisan ungkapan numerik. Oke, salah satu pemanfaatan tumpukan itu adalah dalam penulisan ungkapan menggunakan notasi tertentu. Ya, nah merubah notasi infike prefix dengan notasi polis. Yang pertama ya, dengan cara substitusi. Nah, contoh di sini ada infik A ditambah B. Nah, kemudian hasilnya prefixnya berarti yang operator itu di depan dulu, baru operannya. Yang operator disebut ini ya, oh tambah ini. Yang operannya A ditambah B. Nah, kesimpulannya, notasi prefix ini meletakkan operator sebelum operan. Ya, nah, operator yang ini disebut operator. Ya, untuk tingkatan operator itu yang paling tinggi itu string, kemudian kali dan bagi, kemudian tambah dan kurang, dan yang terakhir itu kurung. Nah, ini contohnya. Contoh yang pertama, Z sama dengan A ditambah B dikali C. Ya, operator yang tertinggi itu kali. Berarti yang B dikali C kita dahulukan. Ya, berarti B dikali C sama dengan kali kita dahulukan yang operator ya. Berarti hasilnya kali B, C. Ya, ini yang pertama. Ya, kemudian sisanya A dan plus. Ya, yang B dikali C ini udah dapat hasilnya yang pertama tadi. Berarti kita untuk yang keduanya A ditambah satu. Satu ini ya. Berarti hasilnya tambah A1 karena operator kita dahulukan. Nah, hasilnya baru kita masukkan. A, yang satu ini kita masukkan hasil yang ini. Berarti kali BC. Maka hasil akhirnya tambah A dikali BC. Nah, begitu. Oke, contoh yang kedua, Z sama dengan A ditambah B dalam kurung ya, dikali C. Oke, kita dahulukan yang di dalam kurung. Berarti A ditambah B, hasilnya plus AB. Ini yang pertama. Ya, baru kita selesai yang terakhir. Berarti 1 dikali ya, dikali C. Sama dengan dikali 1 C. Nah, hasilnya kali 1 ini kita masukkan yang ini. Berarti A ditambah B baru C. Nah, begitu. Jika dengan contoh yang ketiga. Nah, supaya lebih jelas, kita contohkan yang terakhir ini ya. Bentar. Nah, tadi kita merubah notasi infik menggunakan cara yang pertama substitusi. Nah, ini contoh yang latihan yang pertama tadi. Z sama dengan dalam kurung A ditambah B dikali dalam kurung C dikurang D. Nah, kalau kasusnya seperti ini, yang kita selesaikan yang pertama yaitu dalam kurung yang pertama ini. Ya, yang pertama, baru kurung yang kedua, persamaan yang kedua. Yang terakhir baru ini perkaliannya. Oke, kita lanjut aja. Oke, yang pertama kita selesaikan yang pertama dulu. Berarti A ditambah B dalam kurung tadi. Disama dengan tambah A, B. Ini persamaan yang pertama. Kemudian baru yang kedua. Dalam kurung C dikurang D. Sama dengan kurang CD. Ini yang kedua. Nah, baru yang terakhir. Ini ya, 1 dikali 2. Berarti 1 dikali 2 sama dengan dikali 1, 2. Baru kita masukkan angkanya atau hurufnya.
Berarti kali yang satu ini kita masukkan yang ini. Berarti tambah AB. Nah, yang duanya yang ini. Jadi dikurang C. Nah, ini hasil untuk kasusnya seperti ini ya. Itu ya contoh yang terakhir. Oke, paham Anda? Nah, kita lanjut. Nah, ini invik ke grafik dengan menggunakan algoritma ya Anda. Nah, aturannya yang harus diikuti. Langkah nolnya. Yang pertama, baca ungkapan dalam notasi invik. Nah, misalnya S. Ya, itu misalnya. Dan yang kedua, tentukan panjang ungkapan tersebut. Nah, misalnya N. N itu karakter. Ya. Nah, yang ketiga, siapkan sebuah tumpukan kosong dan siapkan derajat masing-masing operatornya. Misalnya operator. Kalau string itu derajatnya 3, ya. Nah, kalau kali dan bagi itu derajatnya 2. Kalau tambah dan kurang itu derajatnya 1. Nah, kalau kurung itu derajat 0, paling bawah. Nah, ya, kita lanjut. Nah, langkah pertama. Nah, ini dimulai dari I ya. I sama dengan N sampai 1. Ya. Nah, kerjakan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, R itu adalah S sama dengan I. Nah, kita tes nilai R. Jika R itu adalah yang pertama operan, maka langsung ditulis. Ya, ingat ya, kalau operan langsung ditulis. Nah, kalau kurung tutup, kita push ke dalam tumpukan. Ya, kita masukkan ke dalam tumpukan. Ya, nah kalau kurung buka, kita pop dan tulis semua isi tumpukan sampai ujung tumpukan. Nah, sampai ujung tumpukan atau tutup kurung. Kita pop, ya. Nah, pop juga di dan ini tidak usah ditulis, ya, karena yang apa namanya kutip, ada kutipnya. Nah, itu yang untuk langkah pertama. Nah, kita bahas tentang operatornya lagi. Jika tumpukan kosong atau derajat R lebih tinggi atau sama dibanding derajat ujung tumpukan, maka kita push operator ke dalam tumpukan. Ya, jika tidak, kita pop ujung tumpukan dan tulis. Ya, kemudian ulangi perbandingan R dengan ujung tumpukan, lalu R di push. Oke, catatan ya. Kurung buka di dalam tumpukan dianggap mempunyai derajat yang lebih rendah dibandingkan R. Itu yang disebut dengan operatornya. Oke, langkah kedua, jika akhir notasi invik telah tercapai dan tumpukan masih belum kosong, pop semua isi tumpukan dan tulis hasilnya. Ya, itu langkah yang kedua. Nah, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh soalnya. Ini contoh invite grafik menggunakan algoritma ya Anda. Nah, contoh yang pertama itu Y sama dengan dalam kurung A ditambah B, ya, tutup kurung dikali, buka kurung lagi. C dikurangi D, tutup kurung, kemudian string F. Nah, untuk menyelesaikan menggunakan algoritma, kita menggunakan tabel ya. Nah, di sini kita buat tabelnya. Yang pertama itu ke berapa dia prosesnya, kemudian karakter yang dibaca, kemudian isi tumpukan, karakter yang tercetak, kemudian notasi grafik yang terbentuk. Nah, contoh yang pertama, kita untuk menyelesaikan algoritma menggunakan maksudnya menggunakan invik grafik menggunakan algoritma ini, kita mulai dari sebelah paling ujung kanan. Ya, kita mulai. Yang pertama, proses yang pertama. Kita mulai dari yang
paling kanan ini. Ya. Nah, itu karakter yang terbaca. Itu F. Yang pertama F. Ya. F. Kita buatkan F. Karakter yang pertama. Ya. Untuk isi tumpukannya tidak ada, langsung dicetak. Karena tadi udah dijelaskan ya, kalau operan langsung dicetak. Nanti F-nya langsung tercetak. Dan notasi prefix yang terbentuk itu F. Ya. Nah, yang kedua, string. String. Oke, kalau string itu derajat yang paling tertinggi. Ya, langsung dicetak. Ya, F-nya tetap string dibuat. Oke, kemudian yang ketiga itu tutup kurung. Ya, kalau tutup kurung itu operator masuk ke isi tumpukan ya. Nah, ini tetap di. Oke, kemudian itu ada proses yang keempat D. D itu operan. Ya, operan itu langsung dicetak. Ini tutup kurung cetak di D, langsung dicetak di string F. Ya, kemudian proses yang kelima kurang. Kurang itu operator ya. Masukkan ke isi tumpukan. Nah, kemudian proses yang keenam. Proses yang keenam itu ada C. Ya, C itu operan. Operan itu langsung dicetak. Ya, di sama tadi. Kemudian C, D, string F. Ya, kemudian baru kita selesaikan yang di dalam kurung tadi. Ya, C udah, dialah. Bentar, C sudah. Oh ya, C sudah, D sudah. Yang sisanya oh, kurang ya. Proses yang ketujuh yaitu kurang. Kurang itu kita masukkan ke karakter yang tercetak karena sudah habis yang di dalam kurungnya ya. Berarti ini sisanya tutup kurung, kurangnya tercetak. Ya, masuk di sini kurang CD string F. Gitu. Nah, proses selanjutnya yang ke-8. Yang ke-8 itu kali ya. Nah, kali itu operator masuk ke sini. Ya, nah, lanjut. Ini tetap kurang CD string F. Oke, proses yang ke-9. Buka kurung lagi. Ya, masuk ke isi tumpukan. Kemudian proses ke-10. Proses ke-10 ada B. B itu operan. Operan itu langsung kita cetak. Berarti ini tetap di atas saya, string F. Berarti B kurang CD string F. Itu prosesnya ke-10. Proses yang ke-11. Itu ada tambah. Tambah itu operator. Bukan ya. Tetap B, C, D string F. Kemudian proses yang ke-12. Proses yang ke-12 itu ada A. Ya. A itu operan. Operan langsung kita cetak. Jadi tetap A. Nanti A, B dikurang C, D string L. Proses yang ke-13 itu tutup kurung. Ya. Nah, kalau tutup kurung itu kita selesaikan isi yang di dalamnya. Ya. Berarti plus ini kita cetak. Masuk plus AB dikurang CD string. Dan itu proses yang ke-13. Nah, proses yang ke-14.
Apa yang sisa tadi? Oh ya, kalinya ketinggalan ya. Kali. Ini kali mana masih ada? Kali. Nah, kali ini kita cetak terakhir. Ya, ini kali, bisa kali. Kita keluarkan. Kita masukkan ke karakter yang tercetak. Ya, baru di notasi prefix yang terbentuk ya. Kali ditambah AB dikurang CD string F. Ya, nah itu hasil akhir dari infix dan perfix menggunakan algoritma. Kiranya mungkin cukup sekian dulu materi hari ini. Silakan dipelajari. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.